Minasan, konnichiwa, Okahana YouTube channel yokoso. Nah sahabat Okahana dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, seperti kita tahu di zaman yang canggih ini, teknologi canggih ini, banyak sekali orang yang menggunakan media sosial sebagai ajang silaturahmi, personal branding maupun untuk berjualan. Orang yang menggunakan media sosial pun dari anak-anak sampai orang tua menggunakan media sosial. Bahkan mungkin Anda pun sebagai pengguna media sosial aktif. Nah, media sosial itu seperti dua belah mata pisau ya teman-teman, yang mana satu sisinya itu bermanfaat, bisa dipakai untuk memotong buah, sayur, dan lain-lain. Dan di satu sisinya lagi bisa melukai diri kita sendiri. Maka dari itu tidak heran, banyak sekali karena postingannya, karena kata-kata mereka di media sosial, mereka banyak dibully dan akhirnya berujung di penjara. Nah, apa yang kita posting di media sosial, kata-kata apa yang kita posting di media sosial, itu merupakan cerminan dari kepribadian diri kita sendiri, merupakan citra diri kita sendiri, personal branding kita sendiri ya teman-teman. Orang-orang cerdas akan berpikir 1000 kali untuk memposting sesuatu di media sosial. Apakah postingannya tersebut bermanfaat untuk orang lain atau tidak, atau moderat untuk orang lain. Maka orang bijak tidak akan memposting sesuatu yang akan merugikan orang lain. Nah, karena dari itu, orang-orang cerdas tidak akan memposting 5 hal ini di dalam media sosial mereka. Nah, apa saja? Tonton terus videonya ya. Nah, yang pertama, orang cerdas itu tidak akan memposting yang namanya masalah keluarga atau masalah pribadinya ke dalam media sosial. Sebab di dalam media sosial itu bukan saja ada teman-teman kita, tetapi juga ada orang lain. Dan akibat dari postingan kita itu dengan menyebarkan aib dari keluarga kita, mengumbar masalah keluarga kita itu, kita sama dengan menelanjangi diri kita sendiri. Dan media sosial itu bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Seandainya Anda ingin berbisnis dengan seorang rekan kerja, mereka akan melihat dari portfolio kalian ya. Misalkan di medsos kalian itu memposting hal-hal yang negatif, maka mereka akan berpikir 2 kali lagi untuk mengajak Anda bekerja sama dengan mereka. Sebaiknya apabila mempunyai masalah keluarga, sebaiknya dibicarakan dengan secara kekeluargaan dengan baik-baik tanpa mengumbarnya di media sosial. Sebab tidak semua orang yang suka dengan kita, orang yang tidak suka dengan kita itu malah nantinya akan menertawakan kita ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini banyak sekali konten di media sosial ya, saling menjelek-jelekan suami dan istri. Apakah itu benar atau tidaknya saya juga kurang tahu, tetapi banyak orang yang ingin segera viral, ingin segera terkenal dengan membuat konten-konten yang aneh. Seandainya itu benar, alangkah berdosanya kita kalau sampai kita menelanjangi pasangan kita di halayak umum, di media sosial yang bisa dikonsumsi oleh publik ya teman-teman. Yang mana kita tahu bahwa fungsi dari suami istri itu adalah seperti pakaian, yang mana saling menutupi cacat dan aib satu sama lain, di mana suami istri itu adalah saling melindungi dari pengaruh buruk dari lingkungan luar. Dan juga fungsi dari suami istri itu adalah seperti perhiasan
yang bisa dilihat oleh mata, dan juga fungsi dari suami istri itu adalah status sosial kita di masyarakat. Maka dari itu orang cerdas, seberapapun masalah keluarga yang mereka punya, masalah pribadi yang mereka punya, mereka tidak akan pernah mengumbarnya di yang namanya khalayak umum yang bisa dikonsumsi oleh publik. Cukup mereka sendiri yang tahu. Kemudian yang kedua adalah orang cerdas tidak akan mengumbar hartanya di media sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang benar-benar kaya itu tidak butuh pengakuan, tidak butuh penghormatan, tidak butuh yang namanya pujian. Bahkan pihak media nanti yang akan meliput secara pribadi kekayaan si orang tersebut. Malahan orang kaya baru biasanya akan selalu pamer tentang apa yang mereka miliki, pamer uang, pamer harta lain seperti mobil, rumah, dan lain-lain di media sosial. Itu sebenarnya mereka itu haus akan namanya pengakuan, haus akan penghormatan, dan haus akan pujian. Nah, sekarang ini banyak sekali konten-konten di YouTube ya teman-teman. Banyak artis yang memamerkan dari kekayaan mereka. Saya juga kurang mengerti apakah itu hanya sekedar untuk pamer, apa ingin memotivasi orang lain, apa untuk menambah jumlah viewer. Karena banyak sekali dari konten-konten seperti itu viewernya banyak sekali ya teman-teman. Dan semakin banyak mereka pamer harta si A, si B, banyak lagi viewer mereka semakin bertambah. Nah, ini berarti mereka bukan pamer, itu adalah strategi dari marketing mereka agar mereka mendapatkan uang di channel YouTube-nya mereka. Nah, ketika orang suka pamer di media sosial, mereka butuh pengakuan, ingin terlihat wah, maka dari itu cenderung mereka akan hidup boros karena tidak tahu dan tidak mengerti yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Nah, yang ketiga yaitu orang cerdas tidak akan mengumbar aib orang lain di media sosial. Sebagai contoh saja, seandainya si A berteman baik dengan Anda dan si A ini mempercayai Anda, si A mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan masalah-masalahnya, mencurahkan isi hatinya kepada Anda, mengungkapkan aibnya kepada Anda karena si A mempercayai Anda 100%. Dan ketika Anda bermasalah dengan si A, Anda dengan sengaja menyebarkan aib si A di media sosial. Itu berarti Anda adalah seorang teman yang tidak bisa dipercaya, bahwa Anda adalah seorang teman yang ingkar janji. Maka citra nama baik Anda di khalayak umum, di mata teman-teman Anda itu adalah buruk. Maka Anda akan kehilangan teman-teman Anda dan teman-teman Anda tidak akan pernah untuk mempercayai Anda lagi. Maka jika Anda mempunyai masalah dengan teman Anda, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik, komunikasi dengan baik-baik, tanpa harus mengumbarnya di media sosial. Nah, yang keempat yaitu orang cerdas tidak akan mengumbar percintaannya di media sosial. Sekarang ini banyak sekali orang yang alay ya teman-teman, sedang jatuh cinta, install story-nya itu selalu tentang pacarnya, bahwa pacarnya cantik, pacarnya ganteng, semua tentang pacarnya yang diposting. Selalu alay, selalu memposting tentang kemesraannya. Dan bahkan chat-chatan bersama pasangannya itu di WhatsApp maupun di Line sengaja di capture, sengaja diposting di Facebook. Itu malahan orang yang melihat itu akan menjadi muak ya teman-teman dengan postingan seperti itu. Saya sendiri tertawa melihatnya ya seperti itu,
Bahkan bukan anak muda saja, banyak orang yang dewasa yang sedang jatuh cinta juga mengumbar kemesraannya mereka di media sosial. Itu apakah salah? Menurut saya kalau sesekali saja tidak ada masalah, dibarengi dengan caption misalnya mengedukasi, memberikan kata-kata lucu atau yang bermanfaat. Tapi kalau sekedar lebay, bucin seperti itu memalukan ya teman-teman. Cinta yang dewasa itu tidak perlu dipublikasikan. Cinta yang dewasa itu publikasikan ketika kalian menyebar surat undangan pada pernikahan kalian nanti. Itu baru bagus. Nah, yang kelima yaitu teman-teman, orang cerdas tidak akan mengumbar rencana-rencana besar mereka di media sosial. Karena itu baru rencana ya teman-teman, baru wacana. Nah, bagaimana seandainya tidak terlaksana, tidak bisa terrealisasi? Alangkah malunya. Karena bisa dicap sebagai pembual bahwa kita itu hanya omong kosong ya teman-teman. Misalnya rencana menikah 2 tahun lagi, rencana mempunyai bisnis 1 tahun lagi. Sebaiknya hal itu menjadi rahasia pribadi kita ya teman-teman, tidak usah diumbar. Dan di media sosial itu tidak semua orang menyukai kita. Ada orang juga yang tidak menyukai kita. Ketika orang yang tidak menyukai kita tahu akan rencana-rencana besar kita itu, mereka akan berusaha untuk menjatuhkan ya teman-teman, untuk yang namanya menghentikan dari rencana-rencana besar kita itu. Tidak baik hanya mengumbar wacana dan rencana. Wacana dan rencana, lebih baik diam dan tunjukkan ke orang-orang apabila hal tersebut sudah terrealisasi. Nah teman-teman, begitu ya, orang cerdas tidak akan mengumbar 5 hal tersebut di media sosial. Orang cerdas akan cenderung berpikir beribu-ribu kali untuk memposting postingannya di media sosial. Apakah postingannya tersebut bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Ketika kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak, berarti kita termasuk orang-orang cerdas. Oke, teman-teman semua, demikian ya video saya kali ini tentang hal-hal yang tidak boleh kita umbar di media sosial. Semoga konten saya ini bermanfaat untuk kalian ya, khususnya agar lebih bijak lagi dalam menggunakan yang namanya media sosial. Akhir kata, saya Okahana mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video saya hingga usai. Thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you